ngerti angel. Harus sengaja. Kita mulai. Disiapkan dulu doa. Mulai dari Angelia Angelina, Adifa Syafalia, Aileen Miska Aprilia, Anis Tiawati, Fatiah, Pranda Viola Naselia. Apa enggak? Ada suratnya enggak? Besok lagi jika enggak berangkat tolong buat surat keterangan ya, jangan tanpa keterangan. Untuk yang lain jangan ditiru ya. Terus Iswatun Hasanah, Lutfi Saputra, Maya Septiani, Muhammad Hanif Maulana, Laura Maisa Salsabila, Naila Novita Ahmad, Nikola Saputra, Princess, Sally Sofiani Afifah. Ada suratnya enggak? Enggak lagi. Jangan ditiru. Terus Sulistiawati, Syarif Hidayatullah. Mana? Kalau dipanggil. Besok lagi jika enggak berangkat tolong bikin surat keterangan biar Pak gurunya enggak bingung apa sakit, apa izin, ada keperluan keluarga dan lain
termasuk kebiasaan yang kurang, terutama untuk sekolah, karena nanti kalau sekolah di sini kamu akan merasa lapar sehingga pikirannya tidak fokus dengan bacaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Itu belajar tentang di bab 4, yaitu meliuk dan menerjang. Buku pakainya dibuka, bab 4. Bahasa Indonesia. Kalian simak. Pada pembelajaran kali ini, dengarkan baik-baik, boleh ngobrol diri ya, fokus dengan buku paket dan Pak Guru, ya, disimak. Pada pembelajaran kali ini nanti kamu diharapkan ya bisa mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks. Nanti kamu pas belajar tentang bab ini, nanti kamu diharapkan bisa mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada teks pada paragraf. Itu yang pertama. Nek wis sinau iki mung bisa koyo. Yang kedua, nah ini yang penting. Semua diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi, dalam satu kelompok aktif. Kemarin sudah tak bilang ya, berlomba-lomba. Yang terbaik aktif, berusaha aktif. Aktif itu bisa bertanya, bisa menjawab soal, ya, berani maju dan lain-lain. Itu aktif. Selanjutnya, nanti setelah belajar ini kamu bisa melakukan wawancara dan menuliskan laporan wawancara. Kamu berarti nanti dilatih untuk menjadi seorang wartawan. Di bab ini. Terus selanjutnya menggunakan adik simba untuk menyusun tulisan. Nanti adik simba itu apa? Nanti akan kita pelajari di bab 4 ini. Lihat selanjutnya. Ya. Tadi kamu sudah melihat di bab 4 ini, yaitu tentang menari, olahraga dan karate. Ya. Nanti pada bab ini, yaitu tentang meliuk dan menerjang, itu kegiatan mana pada gambar yang ada gerakan meliuk dan menerjang, itu nanti akan kita bahas. Nah, sekarang lihat tulisan yang menyimak. Pada bab sebelumnya, kita ulang kembali sebelum kita mulai belajar. Pada bab sebelumnya, kalian sudah belajar untuk menyimak. Menyimak itu mendengarkan penjelasan Pak Guru. Ya. Menyimak berbeda dengan mendengar. Menyimak itu harus mencerna di dalam hati. Dalam menyimak, kalian harus memusatkan perhatian terhadap suatu yang didengar
dan berusaha memahaminya. Jadi nggak cuma mendengar tok, tapi kamu pahami di dalam hati, dipahami. Nggak dengar tok kayak dengar musik. Ini pelajaran, kamu menyimak, disimak, didengarkan, dan dipahami di dalam hati. Itu bab kemarin. Ada beberapa cara untuk membantu kalian untuk dapat menyimak dengan benar atau baik. Kalau cara-cara nih orang ngawur ya. Yang pertama, lihat dan perhatikan orang yang berbicara. Jadi nggak boleh ngobrol sendiri, nggak boleh ngalamun, ngantuk, bermain sendiri, nggak. Harus kamu itu harus melihat dan perhatikan. Kalau Pak Guru sering bilang itu fokus, jangan duduknya di sini, tapi pikirannya di lapangan, jajan, dan lain-lain. Itu namanya tidak fokus. Yang kedua, jangan sambil berbicara dengan teman atau melakukan hal lainnya. Kalau sambil berbicara, fokus, ya, dengarkan dan pahami. Yang ketiga, kalau perlu, nggak fokus mendengarkan, nggak perlu kamu itu mencatat informasi penting, misalnya arti, pengertian, ya, seperti nama orang, nama tempat. Karena menyimak itu biasanya cerita. Nah, cerita itu biasanya ada nama orang, nama tempat, tahun, hari, ya, tahun, hari, terus kakak beradik berapa jumlahnya, tempatnya di mana, kamu bisa. Itu kalau menyimak. Nah, setelah itu kamu ketika menyimak juga nggak boleh sambil membaca. Tutuplah buku kalian, lalu simaklah guru membaca teks dikenal karena menarik dengan cermat. Coba buku paketnya ditutup. Latihan nyimak. Apa yang kamu siapkan? Pulpen, buku. Siap. Kalau ada yang penting kamu tulis namanya, di mana tempatnya, tahunnya, ada berapa, dan lain. Pak Guru mau membacakan cerita dikenal karena menarik. Siap dulu. Simak ya, fokus ya, dicerna di dalam hati. Tempat nanti dicatat, nama orangnya dicatat, dan lain-lain. Nah, sekarang Pak Guru mau membacakan cerita. Judulnya ya, dikenal karena menarik. Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya, ratusan. Karena Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke, luas sekali. Nah, khususnya tarian. Kalau di Jawa ada tarian Lengger, tari kuda lumping. Wah, yang Jawa udah banyak, apalagi di Sunda, apalagi di Madura, apalagi di Bali. Di Bali tarian kecak, ya. Karena plesir ke sana biasanya itu menjadi tempat objek wisata. Tarian kecak itu tarian yang menggunakan mulut musiknya. Nanti kalau plesir ke sana lihat tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Ciri khas neng Jawa, neng Madura, neng Dayak, sing mongi tatunane kepek, yang punya pakai tato banyak, pakai nyanting, itu budaya.
Berikut ini dihimpun 5 desa. Kalau perlu dicatat. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian. 5 desa yang terkenal karena ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama. Malas tulis, mesti orang atau seorang yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Ya. Desa pertama adalah Desa Olehsari. Namanya desanya itu desa pertama yaitu Desa Olehsari. Di mana tempatnya? Yaitu di Banyuwangi, Jawa Timur. Olehsari itu desanya, tempatnya di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seblang. Nah, tariannya arane seblang. Bukan blak, tapi blang. Itu di Olehsari, Banyuwangi, Jawa Timur. Tariannya terkenal dengan nama tari seblang. Ya, tari seblang. Tarian, ya, tarian yang dilakukan setiap tahun ini, tarian seblang itu dilakukan setiap tahun ini, diyakini dengan tarian ini bisa untuk menghindarkan desa dari bahaya. Terkenal kan? Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Wajahnya ditutupi daun kelapa, janur, daun kelapa yang muda atau tua. Nah, penari itu memperagakan kegiatan membajak sawah, luku, galung, tuning sawah, sambil menggendong boneka yang mengikuti irama musik. Jadi dia itu menari sambil menggendong boneka. Tapi yang menari itu perempuan, dan diyakini bisa untuk menghindarkan bahaya di desanya. Ya, simak baik. Dan desa kedua, nah, itu desa pertama. Desa kedua adalah Desa Cempaka. Desanya arane Desa Cempaka. Di mana itu Desa Cempaka? Itu berada di Bali. Bali sana. Dengan tariannya namanya tari baris. Nah, itu penting-penting. Nah, orang ditulis orang mudah. Kalau nggak ditulis nggak bisa. Desanya namanya Cempaka, tempatnya di Bali, dan tariannya namanya tari baris. Nah, kamu sudah besar, sudah kelas 4, sudah kelas tinggi. Harusnya kamu sudah paham. Yang malas nyatet, yo nanti resiko tanggung sendiri. Nah, tari ini yang menarikan atau yang menari itu dibawakan oleh laki-laki dewasa, jalanan, anak laki-laki yang sudah dewasa. Nah, gerakannya itu menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang.
yaitu menerjang di medan tarian. Tari baris dibedakan menjadi dua. Tari baris itu dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya, yaitu yang pertama, tari yang dibawakan oleh seorang penari sing nari wong siji tok itu disebut tari jor-jor. Sementara tarian yang dilakukan oleh berkelompok itu berarti lebih dari satu ya, 4, 6 atau 7, itu disebut tari ganda. Itu adalah contoh desa tari yang kedua, namanya desa Cempaka di Bali, namanya tari baris. Itu yang kedua, masih 3 lagi ya, masih 3. Selanjutnya adalah yang ketiga, desa Barikin. Yang selanjutnya adalah desa Barikin. Yang ketiga itu desa yang ketiga. Desa Barikin itu di Kalimantan Selatan atau disingkat dengan Kalsel. Kalimantan Selatan disingkat dengan Kalsel. Jawa Tengah disingkat Jateng. Jawa Barat disingkat dengan Jabar. Lagi disingkat dengan Kalsel karena Kalimantan Selatan. Dengan tariannya namanya baksa kembang. Aran tariannya arane baksa kembang. Ya. Lanjut ya. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil. Penari wong wadon jumlahnya kudu ganjil. Nek ganjil ki dari 1 terus nek tarian ganjil wong ganjil ki mulai dari 1 terus berapa lagi? Sing ganjil. 3 terus 5 terus 7 terus 9 dan seterusnya. Itu namanya ganjil. Nah kalau ini ditarikan, yang menari itu harus perempuan dan harus ganjil. Misalnya 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah gerakannya meliuk-liuk. Meliuk-liuk itu menggambarkan seorang putri yang sedang bermain. Seorang putri yang sedang bermain. Bermainnya di mana? Di taman bunga. Meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Nah, tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Ini wong Dayak, orang suku Dayak. Kalimantan itu kebanyakan orang Dayak atau orang Banjar. Terus desa keempat. Desa keempat adalah desa Situraja. Nah, kalau situ-situ itu biasanya daerah mana ya? Situ Pagentan. Situ itu kebanyakan biasanya itu dari Jawa Barat. Desanya namanya Desa Situraja di Jawa Barat. Tariannya itu namanya tari umbul. Nah, tariannya namanya tari umbul.
berselendang, selendang di sini diikat pada selendang, terus memakai kacamata hitam. Larinya, gerakannya gemulai. Tari ini, tariannya itu gerakannya gemulai, menggoyangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencak silat Jawa Barat ini. Nah, tari ini mengandung pesan. Tarian itu mengandung pesan. Pesannya itu bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Itu khusus yang dari Jawa Barat. Ono nuansa pencak silat silat. Nah, maksudnya pokoknya itu menggambarkan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri, bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Ya. Selanjutnya desa yang terakhir, desa yang kelima adalah desa Gigien. Gigien. Kita dalam para penulis orangnya tulis. Kenapa nggak tulis? Nggak bisa. Ya, belum bisa nulis. Awas dulu nanti tak pilih, tak lihat, tak tanda. Nah, itu tanda kamu itu aktif di dalam belajar. Nah, kalau malas, atau kelihatan ya, yang malas kalau yang malas dan enggak itu kelihatan. Aktif, dia itu aktif bisa mendengarkan tulis penting-penting, itu aktif. Desa yang terakhir atau yang kelima adalah desa Gigien. Di mana? Di Aceh. Desa Gigien pakai G, di Aceh. Dengan tariannya namanya tarian Seudati. Karena di Aceh itu Seudati. Tariannya namanya tarian Seudati. Tarian ini ternyata mempunyai fungsi, mempunyai kegunaan. Fungsinya, tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan. Tarian itu biasanya hiburan ya, tapi tarian Seudati ini bukan cuma untuk hiburan saja. Ternyata bukan untuk hiburan rakyat saja, melainkan digunakan sebagai sarana dakwah. Ya, sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Karena Aceh itu terkenal dengan Islamnya, dikenal dengan Serambi Mekah. Itu Aceh. Makanya segala sesuatu di sana itu pasti ada hubungannya dengan agama Islam. Sampai tariannya juga dimaksudkan untuk syiar agama Islam, dakwah agama Islam. Dan tari Seudati dibawakan oleh 8 pemuda. Senari itu 8 pemuda. Gerakannya yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pengikutnya. Syekh itu guru ngaji. Jadi dia itu
cerita itu, dari 5 desa itu terkenal karena tarian, karena gerakan tarian. Ya, dikenal karena menari itu karena itu, tari-tarian. Dari 5 desa ini, Pak Guru tak ini. Siapa yang berani ngacung dan menjawab nanti dapat plus. Pertanyaan yang pertama, ada berapa desa yang terkenal karena menari? Ada 5. 5, betul ya? Ada 5 tadi. Terus desa pertama namanya desa apa tadi? Desa Oleh Sari. Letaknya di mana? Banyuwangi, Jawa. Berarti benar-benar memperhatikan ya. Dicatat bila perlu, nggak cuma mendengarkan, tapi dicatat. Seorangnya ini mesti ya orang muda. Itu manfaat nek kue nyatet hal-hal yang. Terus Pak Guru ingin tanya lagi. Gerakan yang mengandung silat itu gerakan tari apa tadi? Gerakan yang mengandung tarian silat untuk menjaga diri itu tadi namanya gerakan tari apa? Siapa yang bisa ngatur? Orang perhatikan nggak mungkin. Yo, ngatur. Siapa yang bisa? Tak tunggu. Wah, pakai ditutup pakai. Ngetes telinga ini. Yuk, tak hitung dulu nih orang iso nilai plusnya tak ambil. 1, sabar. Bagus. Pak Guru bilang bagus ya. Walaupun salah tapi berani. Loh, dapat ini plus loh. 11. Jawabannya masih salah. Tarian sing menggambarkan seorang perempuan bisa menjaga diri dengan ilmu bela dirinya itu namanya tari umbul. Namanya di desa Situraja, Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu mesti kebanyakan silat-silat. Yang aja mesti ono hubungannya karo agama. Tarian, pertanyaan lagi. Tarian yang menggambarkan dakwah itu namanya tarian apa? Saudari. Di mana itu saudari? Di desa apa? Hah? Dieng. Gigi ya, di Aceh. Bagus, betul. Oke, saya ngomong ini ya. Pokoknya yang penting salah, yang penting berani tampil. Salah mau tak ini? Enggak, bagus. Berarti udah berani. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Yang belum, tahu sendiri. Tuh. Terus Pak Guru ingin tanya lagi. Tarian mana yang harus ditarikan dengan jumlah ganjil? Tarian apa? Yang harus ganjil 1, 3, 5. Hah? Tarian apa? Baris. Baris. Masih salah. Ayo siapa yang ngerti langsung ngacung? Orang catatannya bingung.
ternyata ada tarian lain lagi yang lebih banyak dan letaknya itu di seluruh Indonesia, dari Papua yang narinya cuma Papuan ya sampai dengan Aceh. Ono sing namanya tarian apa kecak mau terkenal men. Itu tarian kecak itu kan tulisan ke Bali mesti sing disuguhkan tarian kecak. Dari muter terus ligo ngobong duko punya. Ngono wong Hindu ya. Karena kan orang Hindu semua kebanyakan mayoritas Hindu. Hindu itu agama dulu. Terus musiknya tidak pakai musik tabuhan, tapi musiknya pakai mulut. Nah, itu namanya kecak. Mulanya diberi nama tarian kecak karena tabuhannya pakai mulut. Tangan itu. Nah, itu biasanya buat pentas turis-turis luar negeri. Foto kesenangan biasanya. Nah, itu namanya tarian kecak. Ono maneh sing tarian bedoyo. Bedoyo kuwi Jogja. Ya, tari bedoyo. Itu tarian sing halus manis karena itu di keraton. Kalau di Jawa Tengah itu namanya tarian apa di Jawa Tengah? Jarang Jepang. Ya, lengger. Dan lain-lain. Itulah beberapa keunikan tari-tarian budaya yang ada di Indonesia. Kita harus bersyukur ya, walaupun tari-tariannya berbeda, budayanya juga berbeda-beda, tetapi itu bukan menjadikan kita semakin terpecah-pecah karena berbeda, tapi itu justru menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Orang luar negeri itu kalau melihat orang Indonesia itu kaya, budayanya itu kaya, dari bahasa ratusan. Bayangkan di Jawa saja ono bahasa ngapak ngerti bahasane Pak Kedus kan ning kana apa ya ono sing bahasane halus Padang Solo di pripun ya ono sing bahasane biasa koyo ngukur koyo Pekalongan wis banyak. Belum ke Jawa Timur. Jawa Timuran itu ada bahasa seperti Madura. Terus Jawa Barat ada bahasa Sunda. Nah, banyak sekali bahasa-bahasa. Nah, itu semua sebagai kekayaan kita yang harus kita jaga, kita lestarikan sampai anak cucu kita. Tidak boleh hilang ya. Kamu orang Jawa, ya harus bisa bahasa Jawa. Walaupun sekedar kuwi boten ya. Opo Pak Guru, Bang Ungku. Iya Pak Guru. Itu namanya juga enggak sopan. Ditinggal opo? Sopan ora ya? Harus pakai bahasa yang sopan. Nggih Pak Guru. Dalem Pak Guru. Nek ditimbali ibu to Pak yo. Nggih Pak Apa Pak? Jalur itu Pak. Enggak boleh. Nah, kita orang Jawa harus kita lestarikan bahasa kita yang sangat adiluhung. Ya, enggak cuma jadi sejarah. Saya bilang orang-orang semua menggunakan bahasa yang lain, malah justru orang-orang luar negeri banyak yang tahu bahasa Jawa. Ya, cukup baik. Itu. Dan tari-tarian juga harus sering kita lestarikan. Banyak les-les menari. Sembarangan. Ada lomba menari juga. Lomba menari yang sering diadakan setiap Agustusan. Itu
dari pelajaran yang sudah kita bahas tadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa yang tadi kita bahas? Ada enggak yang berani menyimpulkan? Kesimpulannya ada yang bilang seperti ini. Oh, berarti menari tari-tari yang di Indonesia itu banyak. Oh, berarti 5 desa itu terkenal karena menari. Kesimpulan seperti itu. Kesimpulannya adalah, ayo siapa yang berani? Belum maning, nanti tak kasih tugas. Kesimpulan dari materi yang kita bahas ini itu adalah apa? Belum bisa? Nah, tadi sudah Pak Guru kasih tahu. Kesimpulannya, oh, 5 desa itu terkenal karena menari itu. Oh, ternyata di Aceh tariannya itu ada hubungannya dengan dakwah agama Islam. Gimana peran? Apa? Ada lagi enggak? Kalau bilang sama Pak Guru atau Bu Guru nggak boleh bahasa Ngoko ya, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Karena ini kita hidup di Jawa Tengah, pakainya bahasa. Aku nggak boleh Ngoko. Nyong harus apon. Kalau nggak bisa bahasa Jawa ya pakai bahasa Indonesia. Saya mau tanya, itu Ngoko. Dilatih belajar seperti itu ya. Nulis itu nganggo WA tapi tulisannya bahasanya Ngoko. Ngesuk nganggo klambi opo Pak Guru? Ora kenal. Anak sekolah harus apa namanya? Harus berbeda dengan anak yang tidak sekolah. Anak yang sekolah itu dididik biar pandai, biar sopan, biar menghormati orang tua. Enak sekolah itu loh, saya siap-siap belajar. Balik mangkat bulan siang setiap hari gak ada perubahan pergi. Itu kan? Tadi sudah tak suruh menyimak itu mendengarkan dan memahami bila perlu ditulis. Terkenal sekali. 5 desa itu terkenal sekali karena tariannya itu banyak yang melihat, punya ciri khas. Nah ini yang terkenalnya bukan karena tariannya, karena memang ya kan? Bukur terkenal karena ada maknanya. Nek orang memaknai, orang sing terkenal ini bisa omong ini. Tari-tarian ora iso. Kan? Panggil terkenal karena ada Abu Balikan cangkluk ya. Biasa di sewoni nek 17-an, nek sunat itu disewa narak pakai angklung. Nah, 5 desa itu terkenal karena tarian, karena menari. Ya, itu saja ya. Ada yang mau tanya? Ada yang tanya satu. Terkenal karena menari. Desanya itu terkenal karena ada tarian. Ya, kita lanjut. Kita mau mengerjakan. Kita evaluasi seberapa besar, fokus kamu itu mendengarkan tadi. Dikerjakan 5 soal, ditulis di dalam buku, dijawab di bawahnya. Dan nih, tolong dikerjakan ya.
kalian itu apa? Ya silakan dikerjakan. Saya bagus ya, merasa cepat-cepat. Nggak usah cepat-cepatan senyum tulisannya. Cepat-cepatan tulisannya. Jangan nulis cepat-cepatan. Yang penting tulisannya orang cepat tulisannya bagus. Cepat-cepatan belajar tulisannya. Nggak fokus dikerjakan.